Dan kalian bisa lihat sendiri kan, di belakang situ ada bambu kuning teman-teman. Memang rumah ini dikelilingi oleh patokan bambu kuning, sehingga memang jin-jin yang dari luar itu tidak bisa mengakses ke dalam rumah ini, karena memang rumah ini sudah dihuni oleh jin-jin peliharaan dari Ki Darso teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kayak suara perempuan loh. Masa sih ada perempuan lewat di sini? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haha, hai, balik lagi bareng gue Rusdi di channel gue Bang Lutung TV. Oke teman-teman, hari ini gue lagi berada di daerah Kabupaten Tangerang cuy. Dan saat ini gue sedang mengekspor salah satu rumah dukun cabul yang sudah 12 tahun ini terbengkalai. Dan infonya rumah ini sekarang dibiarkan begini saja karena memang si dukun ini katanya sudah meninggal dunia teman-teman. Dan selebihnya nanti gue bakal ceritain aja ketika gue ekspor ke dalam bangunan ini teman-teman. Oke teman-teman, di depan gue ini adalah rumah seorang dukun cabul cuy. Rumah ini terbengkalai sekitar 12 tahun dan infonya rumah ini pemiliknya bernama Ki Darso teman-teman. Dan infonya juga rumah ini digunakan untuk praktek penglaris dan juga praktek pemasangan susuk oleh beberapa wanita yang suka masuk ke dalam sini teman-teman. Dan di depan gue ini sudah ada bangunannya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini adalah bambu-bambu kuning, dimana info yang gue dapetin kalau bambu-bambu kuning ini untuk penghalang supaya jin-jin liar nggak masuk ke dalam bangunan ini teman-teman. Dan kita lanjut masuk aja. Dan di sini adalah tempat pendaftarannya untuk mendaftar praktek Ki Darso teman-teman. Dan juga infonya Ki Darso ini sudah meninggal dunia di dalam bangunan ini. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, di sini bangunannya seperti ini udah rusak parah. Dan memang Ki Darso ini meninggal tanpa sebab, gua kurang tahu kenapa. Dan juga ada beberapa kasus yang membuat Ki Darso ini dicap jelek oleh beberapa masyarakat. Salah satunya dia mencabuli wanita-wanita yang melakukan praktek di bangunan ini teman-teman. Dan memang ketika 12 tahun yang lalu rumah ini sempat dilanda angin topan teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kan, bangunannya sudah seperti ini. Mungkin terkena ajab juga ya dari Allah, karena memang rumah ini dulunya dipakai untuk praktek-praktek seperti itu. Dan gue nggak tahu kenapa nih suasananya di lokasi ini itu agak serem juga ya. Padahal lokasinya ini tepat banget di pinggir jalan perkampungan. Dan memang ini udah hancur parah sih teman-teman. Kan di sini juga ada genteng-genteng. Dan ini bagian kamar mandinya. Oke, kita bakal masuk aja cuy. Dan info yang gue dapetin sih, kalau si dukun ini melakukan prakteknya di lantai 2 teman-teman. Nanti gue akan kasih unjuk ke kalian semua prakteknya itu di sebelah mana. Dan kondisinya saat ini seperti ini men. Tuh di bagian sana itu kebun-kebun, dan di sebelah sana itu ada kali juga teman-teman. Dan memang lokasi ini sudah dijadikan tempat pembuangan sampah. Cuma memang info yang gue dapetin dari beberapa warga di sini, di lantai atas juga sering adanya sosok perempuan yang sedang menggendong
bayi berusia 7 bulan teman-teman. Wow. Ini gua nggak tahu deh, apa mungkin sosok ini adalah korban dari si dukun cabul ini yang bernama Ki Darso? Bisa jadi kali ya. Dan di sini adalah bagian ruang dapurnya, men. Tuh, ini bagian ruang dapurnya. Memang 12 tahun terbengkalai dan tidak ada yang ngerawat. Kondisinya saat ini seperti ini. Nah, banyaknya sepatu-sepatu, bahkan di sini juga ada sepatu perempuan. Dan memang ini sepatu-sepatu para pelanggannya yang sering mampir ke tempat Ki Darso ini, teman-teman. Bahkan di sini juga ada BH. Kalian bisa lihat kan, ini juga ada BH tuh. Ini bisa jadi ini barang bukti dari keganasan Ki Darso untuk mencabuli para wanita yang ingin melakukan praktek pasang susuk atau pelaris. Dan di sini ada kamar mandi, teman-teman. Banyak sih barang-barangnya di sini tuh. Pakaian-pakaian wanita, kalian bisa lihat kan? Ini ada sepatu wanita. Ini aja ada baju daster juga nih, teman-teman tuh. Oke, kita kesini cuy. Assalamualaikum. Begini doang sih, teman-teman. Oke. Dan kalian bisa lihat sendiri kan, di belakang situ ada bambu kuning, teman-teman. Memang rumah ini dikelilingi oleh patokan bambu kuning, sehingga memang jin-jin yang dari luar itu tidak bisa mengakses ke dalam rumah ini, karena memang rumah ini sudah dihuni oleh jin-jin peliharaan dari Ki Darso, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kayak suara perempuan loh. Masa sih ada perempuan lewat di sini? Tuh. Kan di bawah juga ada tempat gudang gitu. Ini juga sama sih, tempat gudang gitu, teman-teman. Kan. Nah, di sini bagian kamar juga, teman-teman. Dan memang kebanyakan wanita yang ke lokasi ini, teman-teman. Jarang sekali para pria untuk melakukan kejahatan atau melakukan tindakan seperti ini dengan cara meminta rejeki dari para dukun-dukun. Kalian bisa lihat kan, kondisinya dari atas seperti ini nih, udah hancur parah sih, teman-teman. Ini kita lanjut naik ke lantai 2-nya. Dan di mana lantai 2 ini ada satu kamar yang suka digunakan untuk mencabuli para wanita yang memang seperti yang tadi gue jelasin, kebanyakan orang-orang yang masuk ke dalam rumah ini itu wanita semua, cuy. Dan syaratnya untuk melakukan praktek pasang susuk dan juga praktek pelaris, para pelanggan wanita ini disuruh melayani nafsu si dukun cabul ini. Oke, kita sudah berada di lantai 2-nya, teman-teman. Dan di sini ada satu kamar, di sini juga ada satu kamar, dan di sebelah sana teras lantai 2-nya. Dan gua akan kasih unjuk ke kalian semua di mana letak tempat praktek Ki Darso untuk mencabuli para pelanggannya, teman-teman. Dan inilah ruangan di mana Ki Darso melakukan praktek pencabulannya. Dan di sini juga masih ada tikarnya, kalian bisa lihat kan. Memang kejadian 12 tahun tersebut masih membekas di warga sini, karena memang di tempat inilah wanita yang ingin mencari penglaris atau
mencari susuk untuk mempercantik dirinya. Dia harus mengorbankan tubuhnya untuk Ki Darso ini teman-teman. Dan infonya yang gue dapetin, kalau salah satu pelanggan yang menuju ke rumah Ki Darso ini, dia mengandung anak Ki Darso. Lalu si pelanggan ini meminta pertanggungjawaban kepada Ki Darso, tetapi Ki Darso ini menolaknya. Lalu si pelanggan ini diberi minum yang sudah diracuni oleh Ki Darso teman-teman. Akhirnya si wanita ini meninggal dunia dalam keadaan bayinya masih di dalam kandungan cuy. Dan mungkin saja yang dilihat warga ini adalah sosok dari perempuan yang sudah diamili oleh Ki Darso teman-teman. Ini gue nggak bisa bayangin sih. Buat teman-teman, jangan sampai kalian mempercantik diri dengan cara memasang susuk ataupun mencari rezeki dengan cara jimat, penglaris dan sebagainya. Itu jangan pernah teman-teman, karena itu bisa dibilang musyrik atau tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini itu ada satu kamar, cuma nggak tahu ini kamar mungkin tempat tinggalnya Ki Darso di sini kali ya, dan tempat prakteknya di sini, bisa jadi sih teman-teman. Dan kita ke bagian sini cuy, dan ini adalah bagian dari kamar mandinya ya. Kalian bisa lihat sendiri kan, ini bagian kamar mandinya teman-teman. Tuh. Dan ini bagian dari teras lantai 2-nya cuy. Tuh seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat kan, di bawah itu udah kebun-kebun cuy. Dan di situ juga ada sumur, cuma kita nggak bisa akses ke situ ya. Kalian bisa lihat kan kondisinya. Dan memang sekeliling dari rumah ini diblok oleh bambu-bambu kuning. Dan tadi udah gue jelasin supaya apa? Supaya jin-jin liar tidak bisa memasuki bangunan ini. Oke, kita bakal ke bawah aja teman-teman. Dan memang dulu kejadian ini sempat viral di Kabupaten Tangerang ini teman-teman, karena ada satu dukun cabul bernama Ki Darso melakukan praktek seperti ini dan membuat geger masyarakat di lokasi ini teman-teman. Oke, gue bakal lanjut ke bawah aja. Oke teman-teman, mungkin cukup segitu aja eksplorasi gue di rumah dukun cabul ini di Kabupaten Tangerang. Dan buat teman-teman yang baru berkunjung di Bangku Kosong TV, gue minta supportnya dengan cara like, comment, share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe channel gue ini. Semoga channel gue ini nama makin maju dan terus menghibur kalian semua. So, akhir kata, nama gue Rusdi Ramadan selaku pengguna Bangku Kosong TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.